Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. KBRI Damaskus di Suriah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Sholat Idul Fitri di halaman KBRI dihadiri puluhan diaspora dan WNI di Damaskus dan sekitarnya. 1 April 2023. Dalam cuaca yang cukup cerah, puluhan diaspora dan WNI di Damaskus melaksanakan sholat Idul Fitri dipimpin oleh Imam Solihuddin Muid. Sedangkan Ustadz Abdul Kholik Zahron bertindak sebagai khotib. Acara dilanjutkan dengan silaturahmi bersama dengan Duta Besar RI untuk Suriah, Wajid Fauzi dan keluarga, lengkap dengan aneka hidangan khas Indonesia dan juga Timur Tengah. Selain para staf KBRI dan pekerja migran, ikut hadir pula para pelajar Indonesia di Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Suriah yang saya hormati, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi seluruh amal ibadah kita. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, pagi ini kami telah bergabung juga dengan Dubes RI untuk Suriah, Bapak Wajid Fauzi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Wajid. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bre, Mbak Arlista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mengenai untuk perayaan Idul Fitri di Suriah sendiri, ini pasca gempa kemarin ini seperti apa Pak perayaannya Pak? Pada dasarnya perayaan sudah berjalan normal, karena kalau kita bicara tentang pasca gempa, para pengungsi sekarang ini sudah mulai akan direlokasi, dipindahkan ke shelter-shelter yang semi permanen seperti rumah-rumah yang prefabricated itu yang sudah disusun, sehingga mereka meskipun sederhana akan menempati rumah-rumah tersebut. Untuk saat ini berapa banyak WNI Pak yang di Suriah, yang ada di Suriah? Di Suriah ada kurang lebih 850 WNI yang berada di Suriah. Alhamdulillah mereka hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, mereka ada 2 orang sakit di KBRI. Mereka berdua adalah para pekerja migran yang sedang kita selesaikan masalahnya. Saat ini ada 40 pekerja migran yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, masih kita selesaikan masalahnya, dan 2 diantaranya sedang dalam keadaan sakit. Mohon doanya, semoga mereka berdua segera sembuh kembali. Amin, semoga cepat sembuh ya para migran Indonesia yang ada di Suriah. Lalu pada saat perayaan Idul Fitri, Pak Wajid kemarin ini kalau boleh bisa minta tolong diceritakan Pak bagaimana suasananya berkumpul dengan para WNI, apakah khidmat, terus prosesi salam-salamannya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, kita mencoba membawa tradisi dan suasana Indonesia di sholat Idul Fitri dan silaturahmi yang kita laksanakan kemarin pada hari Jumat tanggal 21 yang kemarin. Dan alhamdulillah meskipun dengan secara sederhana kita laksanakan sholat Idul Fitri di pelataran KBRI, dihadiri oleh para pelajar, oleh ibu-ibu pekerja migran yang berada di KBRI, juga tentu saja keluarga besar KBRI Damaskus. Setelah itu kita mencoba juga membuat hidangan-hidangan yang ada di Indonesia, meskipun bahannya terbatas, kita coba sedapat mungkin kita bikin lontong sayur. Wow. Agar para masyarakat itu merasakan juga apa yang dirasakan di tanah air. Baik, Dan di tengah. alhamdulillah juga tidak hanya warga masyarakat Indonesia yang datang, tetapi para sahabat-sahabat Indonesia, warga Suriah juga ikut menikmati dan hadir bersama
dalam suasana keindonesiaan di KBRI Damaskus. Selain lontong berarti ada opor dan rendang juga nggak Pak? Ya, salah satunya saja lontong sayur tadi. Kita berusaha menghadirkan apa yang ada di tanah air dengan segala keterbatasan yang ada, bahan-bahan yang terbatas, kita ciptakan atau kita wujudkan suasana Indonesia di pelataran KBRI kemarin. Ya, tapi kita lihat di layar juga, Alistar, suasananya cukup hangat dan sampai ke sini ya hangatnya ya dari teman-teman migran yang ada di sana, suasana lebarannya. Tapi Pak, kami juga penasaran nih Pak, bagaimana dengan kondisi para mereka pengungsi korban gempa yang juga ada juga yang merupakan korban dari perang Aleppo dan juga Idlib, Pak. Apakah suasananya juga mungkin bisa sehangat mereka-mereka yang warga negara Indonesia ini Pak yang di sana? Apakah mereka juga hidupnya sudah dalam kondisi yang cukup layak seperti itu Pak di sana Pak? Ya, pertama kita mulai dari cuaca dulu ya. Kalau waktu gempa kemarin cuacanya memang dingin sekali, dan pada saat kita mendistribusikan bantuan juga masih dingin. Saat ini Damaskus dan Aleppo sudah relatif hangat, sudah musim semi. Kita juga bisa pakai batik juga di luar, sehingga cuaca sudah mulai mendukung. Lalu kalau dibilang bahwa mereka bisa sehangat apa yang dilakukan oleh warga masyarakat yang lain, tentu akan berbeda, karena masih banyak yang masih berada di shelter. Masih mereka dalam rangka pemindahan dari shelter yang sangat sementara. Yang maksud saya shelter sangat sementara itu seperti sekolah-sekolah, hall, gedung-gedung besar, ruangan-ruangan besar yang disediakan untuk shelter, nanti mereka akan dipindah ke rumah-rumah kecil yang akan disiapkan oleh pemerintah Suriah dan juga oleh Bulan Sabit Merah yang ada di Suriah. Nah, kesederhanaan mereka tentu tampak nyata karena memang sedang kesulitan, dan alhamdulillah selama bulan Ramadan kemarin ada 2 lembaga kemanusiaan dari Indonesia, yaitu Basnas dan Dompet Duafa, yang sudah menyalurkan bantuannya. Seiring sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko di Yordan, tentu saja mereka membutuhkan terus bantuan-bantuan ini karena kehidupan harus berjalan. Dan kami melihat di sini bahwa bantuan kemanusiaan dari berbagai negara datang ke Suriah. Alhamdulillah, dan itu adalah termasuk dari Indonesia. Oleh karena itu, sekiranya masih akan ada masyarakat Indonesia yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia siap untuk memfasilitasi penyaluran tersebut. Kami persilahkan hubungi kedutaan, tim kedutaan siap untuk menyalurkan, dan jika tim dari Indonesia datang pun kita siap untuk menyambut dan menghubungkan dengan mitra lokal yang dapat menyalurkan. Kami persilahkan apakah sekarang atau nanti, karena sebentar lagi para pengungsi Suriah ini akan memasuki fase rekonstruksi. Jadi bantuan yang diberikan mungkin akan lebih tepat kalau kita tujukan atau kita wujudkan dalam bentuk rekonstruksi, dukungan rekonstruksi terhadap shelter-shelter bagi para pengungsi tersebut. Baik, berarti untuk lembaga bantuan, tak hanya di Indonesia ya Pak ya mungkin ya, baik itu dari lembaga bantuan dari pemerintah ataupun swasta, jika ingin memberikan bantuan ke Suriah, diharapkan menghubungi kedutaan terlebih dahulu agar bisa fasilitasi seperti itu dan disalurkan dengan tepat ya. Tapi sementara itu Pak Wajid, mengenai keamanan nih, Pak Wajid, bagaimana kondisi keamanan ya? Bisa himbauan apa saja yang dari KBRI untuk para WNI yang ada di Suriah nih? Bisa disampaikan mungkin Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menurut saya penting sekali untuk kita camkan bersama. Yang pertama, faktor keamanan. Ini faktor keamanan bagi para pemberi
donasi atau pemberi bantuan kemanusiaan yang datang dari Indonesia. Yang pertama betul, hubungi Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus. Tim kedutaan siap untuk membantu memfasilitasi penyaluran bantuan. Yang kedua bagi para donatur dari Indonesia, tidak perlu kita mencampuri urusan internal dalam negeri Suriah. Jadi kita fokus kepada bantuan kemanusiaan. Dan bantuan kemanusiaan ini kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga mana saja yang secara resmi dapat menyalurkan itu kepada para pengungsi. Para pengungsi di dalam wilayah Suriah ini juga cukup banyak. Kalau tadi Mas Eko Sulistyo yang di Yordan menyalurkan bantuan kepada pengungsi Palestina dan pengungsi Suriah yang berada di Yordan, para pengungsi di Suriah ini pun cukup banyak, sehingga bantuan kemanusiaan juga dapat difokuskan atau disalurkan kepada mereka. Kemudian faktor keamanan kepada warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Persoalan keamanan di Suriah hingga saat ini memang belum komplit selesai. Suriah masih memiliki masalah internal perdamaian dengan pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Perdamaian itu belum terwujud secara konkret karena belum ada kesepakatan duduk bersama mereka yang bertikai sejak tahun 2011. Oleh karena itu masih ada tingkat kerawanan dimanapun berada di wilayah Suriah. Oleh karena itu kepada warga negara Indonesia yang di wilayah Suriah, mohon tetap berhati-hati, kontak kedutaan jika ada hal-hal yang diperlukan. Khusus bagi ibu-ibu, para pekerja migran yang bekerja di Suriah, perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia akan terus diberikan. Namun saya ingin mohon kepada ibu-ibu dan semuanya dan perhatian para keluarga di Jakarta bahwa perlindungan pertama adalah harus paham dengan apa situasi yang terjadi di sekeliling. Jadi lindungi diri sendiri dulu dengan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya tanggung jawabnya untuk bekerja dulu. Nah ini bentuk dari tanggung jawabnya, kewajiban-kewajiban perdata yang harus dilakukan oleh para pekerja migran. Nah, jika itu sudah, maka insya Allah akan aman. Namun kalau merasa tidak aman, harap segera hubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya kira itu yang penting bagi para pihak yang di Jakarta maupun yang para warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Baik, terima kasih banyak Pak Wajid Fauzi atas waktunya sudah bergabung bersama Ainus Pagi. Salam untuk teman-teman yang ada di Suriah dan salam sehat Pak Wajid.